Halo semua, pada video ini saya ingin mengajak teman-teman semua untuk melihat Alkitab dari sudut pandang yang lain, yaitu melihat Alkitab sebagai sebuah karya novel terbaik yang pernah ada sepanjang sejarah manusia yang berisikan cerita cinta. Jadi pada video ini, saya akan memberikan penjelasan singkat tentang keseluruhan isi Alkitab dengan sudut pandang yang mungkin belum pernah teman-teman lakukan, yaitu melihat Alkitab sebagai cerita cinta dan kita diundang untuk ikut di dalam cerita itu. Jika teman-teman bisa melihat dengan sudut pandang ini, teman-teman akan mengerti seluruh isi Alkitab dengan mudah. Dan teman-teman akan benar-benar mengenal siapa Sang Pencipta itu sebenarnya. Selain itu, teman-teman akan melihat kehidupan teman-teman dengan sudut pandang yang baru, dan teman-teman akan jauh lebih menghargai kehidupan teman-teman. Oke, kita mulai aja ya. Nah, Alkitab terdiri dari 66 kitab yang ditulis selama rentang waktu kira-kira 1500 tahun oleh kira-kira 40 orang yang berbeda. Alkitab dimulai dari kitab Kejadian yang berisikan kisah tentang bagaimana Sang Pencipta menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Dan terus lanjut seiring dengan berjalannya waktu, sampai akhirnya pada kitab Wahyu yang berisikan ramalan tentang langit dan bumi yang baru yang akan datang. 66 kitab ini tersambung menjadi satu kesatuan dengan satu benang merah, yaitu cerita cinta dengan Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi sebagai tokoh utamanya. Nah, supaya teman-teman bisa lebih menghayati cerita cinta ini, saya akan menyebut Tuhan Sang Pencipta itu dengan sebutan Dia. Alkitab berisi tentang cerita cinta si Dia yang saking besarnya tidak bisa digambarkan dengan satu hubungan aja. Hubungan yang kita semua tahu adalah hubungan pencipta dan ciptaan. Selain itu, hubungan tuan dengan hamba. Nah, kita lihat di sini ada kata tuan. Kata tuan inilah makna dan asal muasal kata yang biasa kita sebut Tuhan. Hubungannya adalah hubungan tuan dengan hamba. Tuhan dengan hamba. Sebelum kita lanjut, saya ingin teman-teman mengerti tentang kata dan. Maksud saya begini, Dia adalah Sang Pencipta dan Tuan, bukan Sang Pencipta atau Tuan. Jadi teman-teman buang jauh-jauh pertanyaan atau. Dia itu Sang Pencipta atau Tuan. Pertanyaan tentang Dia dengan kata atau adalah pertanyaan yang salah. Karena Dia adalah dan, Sang Pencipta dan Tuan. Oke? Nah, hubungan dengan si Dia tidak berhenti dengan Pencipta dan Tuan. Masih ada beberapa lagi, dan kita akan membahas secara singkat pada video ini. Oke? Nah, hubungan lain yang diceritakan di dalam Alkitab, selain pencipta ciptaan dan tuan hamba, adalah hubungan bapa anak. Dia adalah bapa dan kita adalah anak-anaknya. Yuk kita baca perumpamaan yang Yesus berikan di dalam Lukas 15 ayat 11-23. Ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagi harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana, ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, 'Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa.' Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan.
ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Maka mulailah mereka bersuka cita. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang. Dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatkannya kembali dengan sehat." Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku, belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia." Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Nah, yang menarik di dalam Alkitab, yaitu siapapun kita bisa menemukan diri kita di dalam Alkitab. Kita mungkin adalah anak bungsu yang kabur dari rumah karena nakal. Ketika kita kembali ke rumah, Bapa menerima kita kembali walaupun kita sudah sangat tidak pantas. Atau mungkin kita adalah anak yang sulung, yang terhilang di dalam rumah. Kita tidak pernah melakukan kesalahan, tetapi kita tidak pernah menyadari cinta dia sebagai seorang bapa. Kita selalu menganggap dia cuma sebatas tuan yang kejam. Dan kita nggak senang ketika orang lain diampuni oleh dia. Kok enak banget sih orang itu? Udah berdosa masih disayang Tuhan. Gua nggak pernah berbuat dosa, tapi kok hidup gue begini-begini aja? Kenapa Tuhan nggak sayang sama gua sih? Jawabannya, karena itu adalah mental block kamu. Kamu yang hanya melihat dia sebatas dia tuan dan kamu hamba. Kamu tidak melihat dia sebagai bapa dan kamu adalah anaknya. Mental block kamu itulah yang membuat kamu berpikir bahwa kamu harus bekerja kepada dia seperti layaknya seorang karyawan, baru kamu mendapatkan upah dari dia. Karena mental block kamu itulah kamu tidak berani untuk berkata kepada dia, "Babe, lagi gak ada duit nih, bagi duit dong." Paham ya? Yuk kita baca apa yang Yesus katakan di dalam Matius 7 ayat 7-11, terjemahan tanpa ragi. "Mintalah, maka kalian akan diberikan. Carilah, maka kalian akan menemukan. Ketuklah, maka kalian akan dibukakan. Karena semua yang meminta akan mengambil. Yang mencari akan menemukan. Dan yang mengetuk akan dibukakan. Siapa manusia dari kalian yang ketika putranya minta roti akan memberikan batu kepadanya? Atau dia meminta ikan akan memberikan ular kepadanya? Jadi jika kalian yang pada jahat ada mengetahui hadiah-hadiah yang baik untuk diberikan kepada anak-anak kalian, seberapa lebihnya Ayah kalian yang di dalam semesta langit akan memberikan yang baik bagi mereka yang memintanya." Nah, apakah karena hubungan bapak anak ini jadi nggak ada aturan dalam rumah? Enggak lah ya, tetap ada aturan di dalam hubungan bapak anak.
Tetapi jika kamu tidak mengerti tentang hubungan Bapa anak, jadinya begini. Kamu melihat gambar ini dan kamu bingung. Kok itu orang dewasa kalah sama anak kecil ya? Kalau kamu mengerti bahwa orang dewasa itu adalah bapaknya anak kecil itu, kamu nggak akan bingung. Jelas ya? Hubungan lain yang digambarkan di dalam Alkitab adalah hubungan suami istri. Dia adalah suaminya dan kita adalah istrinya. Hubungan sembah menyembah di dalam Alkitab digambarkan sama dengan hubungan intim. Menyembah dia setara dengan melakukan hubungan intim dengan dia. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku yang tercatat dalam Keluaran 20 ayat 3 terjemahan Lai. Artinya setara dengan kamu sebagai wanita tidak boleh mempunyai laki-laki lain selain dia. Kata Allah di dalam Alkitab bukan nama, bukan individu. Hanya kata biasa yang artinya dewa. Jangan ada Allah lain. Jangan ada dewa lain. Jangan ada lelaki lain. Jadi ketika seseorang sujud menyembah kepada Allah lain, kepada dewa lain, itu seperti seorang wanita yang melakukan hubungan intim dengan lelaki lain. Paham ya? Nah, banyak orang yang belum percaya bertanya, di mana si dia pernah berkata, "Gua Tuhan, sembah gua dong." Kalau dia ngomong begitu, gua percaya dia Tuhan. Pertanyaan seperti ini sama seperti seorang perempuan yang bertanya, mana si dia pernah berkata gue lelaki, berhubungan intim dong sama gue. Kalau dia ngajak gue berhubungan intim, baru gue percaya bahwa dia lelaki dan gue mau sama dia. Nah, pertanyaan saya, apa pendapat kamu bila ada seorang perempuan yang berkata, gue maunya cuma sama lelaki yang ngomong sama gue lelaki, berhubungan intim yuk. Kalau menurut saya sih, perempuan seperti itu adalah perempuan murahan. Nah, coba sekarang saya balik. Apa pendapat kamu bila ada seorang lelaki yang berkata kepada seorang perempuan yang bukan istrinya, gue lelaki, berhubungan intim yuk sama gue? Kalau menurut saya sih, lelaki seperti itu adalah seorang bajingan. Nah, jadi kalau kamu dengar ada dewa atau ada Allah yang berkata, gue ciptain manusia hanya supaya manusia sembah gue. Itu pasti bukan si dia yang ada di dalam Alkitab. Si dia yang ada di dalam Alkitab hanya mau berhubungan intim dengan istrinya di dalam suatu ikatan pernikahan berdasarkan cinta. Yuk kita baca Ulangan 6 ayat 5 dalam bahasa Ibrani. Ve'ahavta et Yehvah Elohekha, v'chol levavka, uv'chol nasyefka, uv'chol modekha. Yuk kita baca sekali lagi di dalam Matius 22 ayat 37 dalam bahasa Yunani. Agape seis kurion tonteonso, enhole kardiaso, kai enhole psuceso, kai enhole tedianoyaso. Secara literal, artinya, kasihilah penguasa dewamu dengan keseluruhan hatimu, dengan keseluruhan jiwamu, dan dengan keseluruhan kesadaranmu. Sama seperti perkataan, cintailah dia, suamimu dengan seluruh hati, jiwa, dan ragamu. Jadi hubungan sembah menyembah dengan dia yang ada di dalam Alkitab, bukan hubungan pelacur. Bukan kalau kamu berhubungan intim dengan dia, dia bayar kamu. Bukan kalau kamu menyembah dia, dia berikan apa yang kamu mau. Hubungan dengan si dia yang ada di dalam Alkitab adalah hubungan cinta yang berada di dalam ikatan pernikahan. Itulah sebabnya disebut perjanjian lama dan perjanjian baru. Hubungan intim adalah bagian yang kudus di dalam pernikahan. Sembah menyembah adalah bagian yang kudus di dalam hubungan dengan dia di dalam perjanjian. Nah, suami yang seperti apa dia? Seberapa besarnya cinta dia kepada istrinya? Kita bisa melihat contohnya di dalam perjanjian lama. Perjanjian dia dengan bangsa Israel. Kita bisa melihat bagaimana bangsa Israel berzina dengan dewa lain dan dibuang oleh si dia. Tetapi ketika bangsa Israel bertobat kembali kepada dia, dia menerimanya kembali berkali-kali.
Dan kita bisa melihat buktinya sampai hari ini. Pada tahun 1960-an, ada sebuah gerakan yang dilakukan oleh segelintir orang Yahudi, yaitu gerakan Mesianik. Apa itu gerakan Mesianik? Gerakan Mesianik adalah gerakan orang-orang Yahudi yang menerima Yesus sebagai Mesias, menerima Yesus yang ada di dalam Perjanjian Baru sebagai Yahweh yang ada di Perjanjian Lama. Apa yang terjadi setelah itu? Si Dia kembali melindungi mereka seperti waktu-waktu dulu. Walaupun negara-negara sekelilingnya mau memusnahkan Israel sampai detik ini, tetapi tangan Dia yang kuat menyertai Israel. Tidak ada satu musuh pun yang mampu menyentuh Israel. Dewanya bangsa Arab tidak mampu melawan si Dia yang ada di Alkitab. Cintanya sebagai seorang suami bukan hanya menerima kembali istrinya yang bertobat dari perzinahan, tetapi perzinahannya itu bahkan dianggap seperti tidak pernah terjadi. Suaminya kembali mencintai istrinya seperti waktu-waktu dulu. Nah, kalau kamu adalah seorang perempuan, kamu maunya punya lelaki seperti apa? Apakah kamu mau punya lelaki bajingan yang tiap kali berkata, gue lelaki, berhubungan intim dong sama gue. Kalau lu berhubungan intim sama gue bayar lu. Apapun yang lu minta gue kasih. Gue kasih lu surga. Tetapi kenyataannya, dia suruh kamu yang bekerja buat dia. Dia suruh kamu yang melindungi dia. Bunuh orang demi dia. Atau kamu mau lelaki sejati yang benar-benar mencintai dan melindungi kamu. Kalau kamu mau punya dewa gombal yang cuma ingin kamu menyembah dia dan kamu melindungi dia, silakan sujud menyembah kepada dewa Arab. Tetapi kalau kamu mau punya dewa sejati yang mencintai dan melindungi kamu, silakan ikat perjanjian yang kudus dalam pernikahan dengan si Dia, dewanya Israel yang ada di dalam Alkitab. Oke? Paham ya? Jadi sekarang kita udah belajar bahwa hubungan dengan si Dia adalah hubungan pencipta ciptaan, tuan hamba, bapa anak, dan suami istri. Selain itu, kita bisa menemukan hubungan cinta lain dengan si Dia, seperti hubungan cinta seorang anak kepada ibunya, dan hubungan cinta persahabatan yang sejati. Nah, sekarang kamu sudah tahu bahwa seluruh isi Alkitab adalah cerita cinta. Dan kamu diundang untuk berada di dalam cerita cinta itu. Jadi sebelum kamu masuk ke dalam cerita cinta itu, saya mau memberikan satu ilustrasi apa yang sebenarnya terjadi pada kamu yang tidak masuk ke dalam cerita cinta itu. Beberapa tahun yang lalu, saya menonton film Disney yang berjudul Rapunzel atau kadang disebut Tangled. Kalau teman-teman belum nonton video itu, teman-teman nonton ya, bagus kok. Di situ diceritakan ada seorang putri yang diculik dan dibesarkan oleh seorang penyihir jahat. Si penyihir jahat itu menculik putri itu karena putri itu mempunyai kekuatan pada rambutnya yang bisa membuat penyihir itu tetap hidup dan awet muda. Kemudian si putri itu dikurung di atas sebuah menara dan diberi makan supaya tetap hidup. Penyihir jahat itu melarang si putri untuk keluar dari menara dengan alasan di luar menara berbahaya. Nah, si putri ini tumbuh besar dan memanggil si penyihir jahat itu dengan sebutan ibu. Dia nggak tahu bahwa si penyihir jahat itu menculik dia, memberi dia makan untuk dimanfaatkan, dan melarang dia keluar supaya dia tidak kabur, bukan karena si penyihir jahat itu sayang kepada dia. Dia berpikir bahwa si penyihir jahat itu adalah ibunya, dan semua yang dia katakan adalah benar. Nah, kamu yang belum mengerti bahwa Alkitab adalah cerita cinta, kamu adalah si putri Rapunzel itu. Kamu dicuri dan ditipu oleh dewa palsu yang memanfaatkan kamu karena kamu istimewa. Kamu adalah anak-anak Sang Pencipta langit dan bumi. Kamu ditipu dengan perkataan bahwa Sang Pencipta tidak beranak. Kamu dimanipulasi supaya kamu percaya bahwa kamu bukan anak Sang Pencipta. Dewa palsu itu memanipulasi kamu supaya dewa palsu itu tetap hidup. Kamu ditakut-takutin supaya kamu tidak keluar dari menara yang disebut dengan agama. Apakah kamu mau tetap berada di dalam menara dan tetap mau memanggil penculikmu itu sebagai ibu? Atau kamu mau kembali kepada ayah dan ibumu yang asli? Kalau kamu mau kembali kepada ayah dan ibumu yang asli, mulailah baca Alkitab dari Matius.
dengan sudut pandang bahwa Alkitab adalah cerita cinta antara Dia dengan kamu. Kenapa mulainya dari Matius? Karena kamu diundang untuk berada di dalam perjanjian yang baru. Oke, sekian video kali ini. Yesus Kristus adalah Dia yang menyelamatkan dan berada bersama-sama dengan kita.